Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-solihah Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudahkah soli-solihah Ibu Guru mandi, sarapan, murojaah, dan sholat duha? Good job bagi yang sudah mengerjakan. Nah, jika ada yang belum mengerjakan, disegerakan ya nak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya nak, agar pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik. Yuk, mari diangkat kedua tangannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita sudah mulai belajar buku tematik tema 4E. Mari dipersiapkan buku tematik 4E dan alat tulisnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik 4E dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pokok mencari dan menceritakan kembali informasi dari teks non-fiksi yang terdapat dalam KD 3.4 sebagai berikut. Dengan mempelajari materi pada hari ini, Ibu harapkan peserta didik mampu menggali informasi dari teks non-fiksi. Selanjutnya, peserta didik mampu membuat peta pikiran dari teks non-fiksi yang dibaca dan menceritakan kembali isi teks tersebut menggunakan bahasa sendiri. Soli-solihah, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Benar, teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa saja ya contoh-contohnya? Nah, contohnya sejarah, buku resep, buku petunjuk, berita, iklan, pengumuman, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, ditulis dalam bahasa formal, resmi, atau baku. Menggunakan bahasa denotatif atau makna sebenarnya. Disusun berdasarkan fakta. Ditulis secara urut atau sistematis, dan yang terakhir merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Itu tadi beberapa ciri-ciri dari teks non-fiksi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara menggali informasi dalam suatu teks, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan informasi. Apa ya kira-kira informasi itu? Good job! Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi suatu yang bermanfaat bagi penerimanya.
Jenis informasi dalam teks non-fiksi ada dua, yaitu informasi tersurat dan informasi tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang sudah ada dalam teks, dipaparkan dalam bacaan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Sedangkan informasi tersirat merupakan informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah dan perlu pemahaman lebih untuk menemukan informasi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menggali informasi atau pengetahuan baru dalam suatu teks. Nah, berikut ini cara menggali informasi dalam bacaan. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Itu tadi beberapa cara untuk menggali informasi dalam suatu teks. Selanjutnya, Ananda bisa membuka buku tematik 4E halaman 35. Di situ ada contoh teks non-fiksi dengan judul Pangeran Diponegoro. Dan pada halaman 36 terdapat contoh peta pikiran dari teks non-fiksi dengan judul Pangeran Diponegoro. Agar Sholih-Sholihah dapat memahami tentang bagaimana cara menggali informasi dalam teks bacaan, Ibu akan menjelaskan cara menggali informasi menggunakan peta pikiran. Nah, contohnya ada pada halaman 36. Di situ merupakan contoh peta pikiran dari teks non-fiksi yang berjudul Pangeran Diponegoro. Nama tokoh: Pangeran Diponegoro. Daerah asal: Yogyakarta. Perilaku yang patut ditiru: berani, semangat, dan pantang menyerah. Alasan perjuangan: berawal ketika pihak Belanda memasang patok-patok tanah milik warga desa Tegalrejo. Belanda tidak menghargai adat istiadat dan membebani rakyat dengan pajak yang tinggi. Perjuangan yang dilakukan: melakukan perlawanan dengan cara gerilya, infanteri, hingga perang terbuka. Dari peta pikiran tersebut, Ananda dapat meringkas teks tersebut menggunakan bahasa sendiri, kemudian menceritakannya kembali. Berikut ini contoh menceritakan kembali teks non-fiksi Pangeran Diponegoro dari hasil peta pikiran yang telah kita buat. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta tanggal 11 November 1785. Beliau merupakan putra sulung dari Hamengkubuwono III. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Terjadinya perang tersebut karena pihak Belanda yang tidak menghargai adat istiadat dan sewenang-wenang membebani rakyat dengan pajak yang tinggi. Pangeran Diponegoro dan rakyatnya melawan Belanda dengan gerilya, infanteri, hingga perang terbuka. Perang Diponegoro merupakan perang terbesar yang terjadi hampir di seluruh wilayah Jawa, sehingga disebut Perang Jawa. Nah, itu tadi contoh peta pikiran dan menceritakan kembali isi teks non-fiksi Pangeran Diponegoro. Apakah sampai di sini Ananda sudah paham dengan bagaimana cara menggali informasi menggunakan peta pikiran? Good job.
Selain menggunakan peta pikiran, menggali informasi dalam suatu teks dapat juga menggunakan tabel KW. Apakah Soli-Solihah sudah tahu apa yang dimaksud dengan tabel KW? Good job. K berasal dari kata know atau yang disebut dengan pengetahuan yang sudah kita ketahui. Sementara W berasal dari kata wonder atau apa yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Contoh menggali informasi menggunakan tabel KW terdapat pada buku tematik 4E halaman 41. Silakan Ananda buka halaman tersebut. Di situ terdapat contoh tabel KW dari teks non-fiksi yang berjudul Ayam Jantan dari Timur. Setelah Ananda membaca teks dengan saksama, Ananda dapat mengisi tabel KW dengan contoh sebagai berikut. Pada tabel No atau apa yang sudah aku ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Yang pertama, Sultan Hasanuddin adalah raja kerajaan Goa. Yang kedua, Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang berani dan gigih. Yang ketiga, beliau wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Selanjutnya, kita dapat mengisi tabel wonder atau apa yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Yang pertama, mengapa kerajaan Bone membantu Belanda? Yang kedua, mengapa Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur? Dan yang ketiga, bagaimana perjuangan Sultan Hasanuddin dalam melawan kesewenang-wenangan Belanda? Nah, itu tadi contoh tabel KW yang sudah Ibu buat. Ananda bisa mencobanya di rumah sendiri. Sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi suatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Jenis informasi dalam teks non-fiksi dibagi dua, yaitu informasi tersirat dan tersurat. Selanjutnya, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menggali informasi atau mendapatkan pengetahuan baru dari teks non-fiksi, yaitu dengan cara membuat peta pikiran dan tabel KW. Cara menggali informasi dalam bacaan. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Baiklah, agar Soli dan Solihah lebih paham materi pada hari ini, tugasnya adalah mengerjakan soal Ayo Berlatih pada halaman 45 nomor 3. Jadi yang dikerjakan hanya nomor 3 saja ya nak. Tugas dikumpulkan paling lambat pukul 5 sore. Apabila Ananda belum bisa mengumpulkan tugas pada waktu tersebut, diharapkan teruntuk ayah dan bunda dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu ke ibu guru. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Soli Solihah dapat memahami materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum Bu Guru menutup pembelajaran hari ini, Ibu Guru berpesan untuk Soli Solihah selalu tertib sholat 5 waktunya,
murojaah, dan patuh pada ayah bunda, serta ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.